Kalau kita ngomongin soal pusat teknologi dunia, nama Iran mungkin nggak langsung muncul di kepala kan? Tapi gimana kalau saya bilang, di balik semua isolasi itu, ada cerita sains dan teknologi yang, wow, benar-benar mengejutkan. Pasti deh, yang kebayang langsung itu Silicon Valley atau mungkin pusat-pusat teknologi canggih di Asia Timur. Padahal ya, realitas sains di Iran itu jauh lebih rumit dan jujur aja jauh lebih mencengangkan dari yang mungkin kita kira selama ini. Nah, ini dia paradoks yang mau kita bedah bareng-bareng. Gimana ceritanya sanksi dan isolasi selama puluhan tahun malah jadi pemicu ledakan kemajuan ilmiah di Iran. Aneh kan? Yap, inilah inti dari paradoks inovasi mereka. Tekanan dari luar justru jadi bahan bakar buat kemajuan di dalam negeri. Iran ini jadi contoh yang luar biasa banget soal kemandirian ilmiah. Mereka seakan-akan membuktikan kalau kemajuan itu tetap bisa terjadi, bahkan saat pintu ke komunitas global seolah-olah tertutup rapat. Filosofi mereka itu sebenarnya simpel tapi kuat banget. Keterbatasan diubah jadi kekuatan. Bayangin aja ini kayak pendekatan kelas online buat seluruh dunia. Mereka mengamati, dari jauh, belajar, terus berinovasi sendiri di dalam negeri. Dan ini bukan cuma cerita loh. Kalau kita lihat datanya, dari Simago misalnya, Iran itu konsisten ada di peringkat paling atas di Timur Tengah untuk jumlah publikasi ilmiah. Secara kuantitas riset, mereka itu raksasanya di kawasan itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Mari kita lihat beberapa terobosan kelas dunia mereka yang seringkali nggak masuk berita utama. Coba deh bayangin sebuah bidang riset yang super rumit, butuh alat-alat super canggih, dan kolaborasi tingkat dewa. Nah, di bidang itu, kira-kira Iran ada di peringkat berapa ya di dunia? Coba tebak deh. 20 besar? Atau mungkin 10 besar? Siap-siap kaget ya. Jawabannya, Bukan 20 atau 10 besar. Ya, Anda nggak salah lihat. Iran adalah salah satu dari 5 negara pemimpin global dalam riset nanoteknologi. Ini pencapaian yang gila banget buat negara manapun, apalagi negara yang kena sanksi seketat itu. Dan ini bukan sekedar riset buat di atas kertas doang loh. Mereka benar-benar menerapkannya buat hal-hal yang super penting, kayak mengembangkan obat kanker baru dan menciptakan sistem pemurnian air yang canggih banget. Kehebatan mereka gak berhenti di nanoteknologi aja. Di bidang medis, pusat transplantasi organ mereka di Universitas Shiraz itu bahkan jadi rujukan internasional. Luar biasa. oke, dari sains super canggih kita geser sedikit yuk ke dunia digital dan IT. Di sini kita bakal lihat gimana mereka membangun benteng digital mereka sendiri yang kuat banget. Salah satu senjata rahasia mereka itu namanya reverse engineering atau rekayasa terbalik. Ini bukan sekedar niru ya, tapi ini adalah seni, membongkar, memahami sampai ke akar-akarnya, lalu menciptakan kembali teknologinya dari nol. Cara kerjanya tuh kira-kira begini. Mereka dapetin teknologi asing, entah itu drone atau software, terus dibongkar habis-habisan sampai ke komponen terkecil, mereka analisis cara kerjanya, lalu boom, mereka ciptakan versi lokal mereka sendiri, yang seringkali lebih efisien dan pas buat kebutuhan domestik. Hasilnya, mereka jadi punya ekosistem digital mandiri yang masif banget. Nggak ada akses ke App Store global? Santai. Mereka bikin Snapjin yang mirip banget sama Uber. Dan ada Digikala, raksasa e-commerce yang sekelas Amazon. Dan semuanya ini sukses besar di pasar lokal. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana sih datangnya keahlian memecahkan masalah yang canggih banget ini? Ternyata, ini bukan hal baru. Akarnya itu tertanam jauh di dalam sejarah mereka. Jauh sebelum ada era digital, bangsa Persia itu emang udah terkenal punya tradisi kuat dalam memecahkan masalah yang rumit dan butuh presisi teknis tingkat tinggi. Coba deh lihat arsitektur bersejarah mereka. Masjid-masjid dan istana-istana kuno di Iran itu pakai prinsip geometri dan matematika yang rumitnya minta ampun, bahkan jauh sebelum banyak teori serupa populer di Barat. Ini semacam matematika visual yang udah mendarah daging di budaya mereka selama berabad-abad. Jadi, ini dia benang merahnya. Pola pikir yang sama, yang dulu dipakai buat merancang geometri super kompleks di bangunan kuno, sekarang diterapkan buat merekayasa perangkat lunak dan nanoteknologi di era modern. Warisan kecerdasan ini terus nyambung. Keren banget kan?